Apapun soalnya, apapun tesnya, kalau kita mempunyai strategi yang bagus, saya yakin tidak akan ada masalah gitu di perspektif saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kepompong. Tempatnya kita berbagi inspirasi dan tips sukses untuk masa depan yang lebih cerah. Buat kalian yang lagi berjuang untuk menjadi abdi negara, kita punya sesuatu yang spesial banget. Kita bakal kasih kamu tips lengkap dan strategi jitu biar kamu nggak cuma sekedar ikut tes, tapi lulus dengan gemilang. So, pastikan kalian stay tune sampai akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kepompong, channel yang selalu menginspirasi. Pada episode kali ini, di momentum yang lagi rame-ramenya terkait masalah pendaftaran CPNS, kita punya seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Sehat Anda? Alhamdulillah, Dinda dong, ini senang banget, udah lama nggak ketemu. Nah Kanda, kan tema sekarang yang mau kita angkat ini sebenarnya masalah PNS. Betul. Anda kan seorang guru besar dan pastinya seorang PNS juga ya? Iya. Terakhir ini, saya tuh jadi tertarik terkait dengan CPNS ini. Tahun lalu, Unila itu punya formasi dosen. Saya cerita aja lah dikit ini. Yang kenapa sih kok saya itu jadi gelisah sama CPNS itu ya. Salah satunya, itu adalah ada satu fakultas yang formasinya belasan. Ternyata begitu lulus di Togit, itu cuma 3 yang dari Lampung. Dari 12 itu yang lulus, hanya 3 yang dari Lampung. Yang sisanya dari mana nih ya? Ada dari Medan, ada dari Palembang, ada dari Jawa Timur, gitu ya. Jadi saya pikir gitu ya, sayang amat gitu. Yang punya formasi kita, Unila yang bikin formasi, tapi yang isi dari luar. Tapi tentu saja kan kita tidak boleh melarang mereka ikut tes, karena mereka juga warga negara Indonesia kan. Mau dia dari Jawa Tengah, juga mau dia dari Jawa Timur, mau dia dari Aceh, semua berhak untuk mengikuti tes seleksi itu. Artinya apa? Satu-satunya yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kita bisa memperbaiki ini supaya nilai ujian kita lebih bagus daripada mereka. Ada perbedaan nggak sih antara proses tes CPNS zaman Kanda dulu dengan tes CPNS zaman sekarang? Pasti ada perbedaan ya Dea. Tapi kan banyak faktor untuk bisa lulus ya kan. Selain itu mungkin ada faktor kepercayaan diri waktu ujian gitu ya kan, tidak tenang, atau mungkin kita tidak tahu kisi-kisi soal yang itu, atau mungkin kita juga tidak tahu bagaimana sih strategi mengerjakan ujian itu dengan baik supaya dengan keterbatasan waktu yang ada itu gitu kan, anak-anak kita bisa mendapatkan hasil yang optimum. Saya kira itu yang menjadi sangat penting gitu ya. Apapun soalnya, apapun tesnya, kalau kita mempunyai strategi yang bagus, maka saya yakin tidak akan ada masalah gitu di perspektif saya itu. Nah, aku nangkap sih tadi kan dari penjelasan Kanda ada 2 hal penting sebenarnya. Satu masalah percaya diri, yang kedua kan masalah pelatihan atau strategi lah, pemahaman strategi. Nah, poin yang kesatunya kan terkait masalah percaya diri tadi. Nah, itu gimana sih cara kita atau mungkin cara dari Kanda sendiri untuk melatih percaya diri kita supaya pas saat kita ikut tes atau mengerjakan soal-soal itu kita bisa lulus dengan mulus nih? Ya, ini yang sedang kita coba lakukan di Tobi ya. Jadi menurut kita satu-satunya cara untuk meningkatkan percaya diri itu adalah dengan kita yakin bahwa kita bisa. Meyakinkan diri bahwa kita bisa loh gitu. Nah, artinya apa? Ini yang kita terus lakukan. Nilai anak-anak itu kita cek terus. Kita kasih soal, nilainya, improvementnya seberapa, kita kasih strategi like. Saya yakin kalau ini bagus gitu, bisa smooth gitu kan, lama-lama anak-anak kita ini akan lebih, saya bisa kok ini guys. Pengalaman saya seperti ini loh deh. Dulu kan kita mikir kalau orang asing itu lebih pintar dari kita gitu ya. Kalau lihat orang bule aja kita udah mikir
ternyata dia, tetapi ternyata kan tidak juga demikian gitu. Setelah saya ada di tempat-tempat itu gitu, saya belajar ternyata orang Indonesia juga Benar-benar kan. bisa juga lah gitu ya. Apalagi setelah kita tunjukkan, oh ternyata saya bisa lulus juga lah. Ini muncul lah kepercayaan diri gitu ya kepada pesertanya tadi, bahwa sesungguhnya mereka memiliki, itulah yang saya bilang bahwa saya nggak percaya anak Lampung itu nggak punya kemampuan, cuman confidence-nya. Dan kalau Adinda Tommy lihat ya, di 100 toko Lampung itu ada buku kerjasama dengan Lampung Pos itu, ternyata luar biasa Lampung ini gitu ya. Kita punya kemampuan yang luar biasa, dan sekolah-sekolah kita juga sebetulnya sudah cukup bagus. Tinggal perlu diyakinkan tadi, terus diadvokasi ya, bahwa we are the same but not equals. Kita sama, tapi saya nggak mau dong disamain dengan kamu. Jadi saya bilang. Jadi itu pilihnya juga ya kan? Iya dong, kita boleh sama-sama sarjana, ya. Tapi sorry dong, beda dong. Mantap nih. Itu masalahnya, itu yang saya maksud dengan confidence tadi gitu. Nah, aku masuk ke yang kedua tadi Kanda. Kan Kanda juga sempat nyebutin masalah strategi sebenarnya. Nah, jadi kan kalau kita lihat juga sebenarnya banyak orang-orang yang mau ikut tes CPNS itu dia ikut latihan-latihan soal, baik itu online maupun dia beli nih buku-buku soal. Betul. Nah, saya mau masuk ke yang lagi dirintis Kanda sekarang kayaknya. Karena kemarin saya sempat lihat-lihat kok Kanda Admisarif ini mulai bangun-bangun Institut Admisarif. Dan ini bisa cerita sedikit nggak Kanda terkait masalah Admisarif Institut itu? Jadi betul. Jadi tadi kalau kita lihat tadi ya, belajar itu kalau orang dulu bilang perlu guru. Kata orang tua kita zaman dulu. Kenapa? Kalau belajar tanpa guru, kita bisa terbawa setan. Kira-kira begitu. Karena kita tidak punya arah yang jelas. Nah, begitu juga dengan tadi. Bisa aja kita beli buku, belajar ujian CPNS, kita beli bukunya bertumpuk-tumpuk, itu, tapi tidak terarah. Tidak tahu bagaimana sih strategi mengerjakan ini dengan benar. Nah, disitulah sebetulnya kita perlu gurunya. Cerita dari success story kawan-kawan, orang-orang yang sudah pernah mengikuti ujian itu gitu loh. Bagaimana sih, apakah kita kerjakan soalnya semua dulu atau satu-satu sampai selesai? Misalnya, ini salah satu contoh saja. Ini banyak pertanyaan ke saya. Saya kita ada soal nih, apa kita kerjakan sampai tuntas soal itu, apa kalau kita nggak bisa kita lari ke soal berikutnya? Misalnya begitu ya, pertanyaan begitu. Nah, ini strategi-strategi seperti ini kalau tidak diarahkan oleh guru, jadi bisa kacau kita. Karena ujian kan dibatasi waktu ya, 100 menit. Kalau kita udah habis waktu kita di satu soal, bisa jadi yang bawah nggak kebaca sama kita gitu lah. Ini yang perlunya kita mempelajari menurut saya, strategi tadi. Untuk tentu saja untuk masing-masing materi ujian strateginya beda-beda. Karena masing-masing materi penilaiannya beda-beda. Untuk yang TIU sama TWK, wawasan kebangsaan itu kan 0-1. Artinya apa? Kalau kamu benar dikasih nilai 5, tapi kalau salah dikasih nilai 0. Tapi yang untuk tes kepribadian, Tommy, apapun jawaban kamu dapat nilai. Oh gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya strategi untuk menjawabnya juga beda-beda. Nah, itu yang kita inginkan. Oh, berarti di Admisarif Institute itu staf pengajarnya nggak hanya Kanda Admisarif saya cuma membimbing 1-2 kali aja, mendorong mereka. Ya, itu saya bilang kemarin bahwa orang Lampung itu nggak sembarangan lo jadi orang Lampung itu. Iya kan? Yakin aja. Dan soal ujian itu kan buat anak SMP, SMA, kuliah, sampai S3 sama. Artinya anak SD aja bisa lulus, masa lu yang udah S3 nggak bisa lulus? Ya bener aja loh. Mungkin itu tadi kan, jadi gara-gara dia nggak pede, akhirnya makin bubar strateginya. Itulah yang saya bangkitkan terus. Kita bangkitkan dia bahwa, kamu udah sarjana loh, yang anak SMP aja bisa ngerjain soal itu, masa kamu nggak bisa? Yakin dalam diri itu. Nah, mudah-mudahan sih
Kelihatan sih mereka kemarin setelah pulang itu bilang, wah, gua jadi yakin nih setelah ketemu Bang Admin ya. Itu memang kalau paket yang Bang Admin Syarif tawarkan di Admin Syarif Institute, itu sebenarnya dia paketnya paket apa aja, Bang? Ya, paketnya sebetulnya paket dia pelatihan menjawab soal. Itu 12 kali pertemuan, 12 kali pertemuan offline dengan tutor-tutor yang memang kompeten lah untuk itu gitu. Berikut juga nanti kita akan ada 2 kali tryout nasional. Nanti seluruh Indonesia tryout bareng online, insya Allah di tanggal 2 itu. Tanggal 2 itu ya? Kita bikin begitu. Jangan-jangan mentornya ini ada satu Kanda Yasir juga nih. Ya. Ini Kanda Yasir. Udah tahu ada bocoran dari mana. Iya. Ini kalau Kanda Yasir masuk juga, ini udah nggak salah lah. Dia tegas juga ini kan masalahnya. Ya, Sriwijaya ini alumni jurusan matematika angkatan 2004 iya, dan bisa lolos kemana-mana dan sekarang menjadi salah satu kandidat kepala BPS. Ya. Lampung ya, Kanda ya. Saya bilang sama dia, Sir, kamu punya tanggung jawab loh supaya anak Lampung ini pintar-pintar. Maksudnya gimana ya? Ajar sini. Kamu ajarin ilmunya dibagi-bagi, saya bilang kan. Kalau kata Pak Ustadz itu kayak salah satu yang bekal adalah ilmu yang bermanfaat. Saya bilang amal jariah belum tentu lo mau ngeluarin duit buat bangun masjid ya. Saya bilang. Kemudian anak yang soleh belum tentu anak lo nanti soleh. Nah, yang sudah pasti nih ilmu yang bermanfaat. Ayo kita bagikan ini untuk Lampung yang kita cintai. Ayo semangat. Nah, Kanda, ada hal lain nggak sih sebenarnya di luar materi ujian tadi atau mungkin masalah kepercayaan dirian yang harus diperhatikan oleh calon-calon pendaftar CPNS kita nih, Kanda? Ya, banyak sih sebetulnya, tapi mungkin hal-hal yang sangat tidak terlalu teknis ya. Misalnya persiapan untuk kesehatan itu penting juga ya. Jadi bagaimana menjelang ujian-ujian CPNS ini kita menjaga kesehatan yang baik supaya tetap bugar, bisa berpikir sehat. Kemudian juga hal-hal lain seperti misalnya kemampuan menggunakan perangkat elektronik, ya kan? Karena nanti ujiannya kan semua berbasis komputer, ya kan? Nah, ilmu-ilmu internet yang simpel-simpel juga belajar juga dong. Jangan sampai nanti kena cuman ngegoyangin mouse nggak bisa aja, habis waktu kita di situ kan ya. Hal kecil-kecil seperti itu ya, jadi itu yang selalu termasuk juga di dalamnya belajar dari success story kawan-kawan yang lain, dan kalau perlu ikut komunitas. Oh, Kanda buat komunitasnya juga? Saya belum punya komunitas, tapi menurut saya ini termasuk aliran yang berpikir kita itu tidak bisa menang sendiri, kita tidak bisa hebat sendiri, gitu loh. Kalau kita mau maju ya kita juga harus belajar dengan orang lain. Tidak ada orang yang pintar sendiri. Mungkin di satu sisi kita kuat, tapi di sisi lain kita tidak. Itu makanya perlu banyak ngopi itu, banyak minum kopi. Tadi itu kan Kanda sempat bahas masalah ada beberapa tes sebenarnya kan ya. Tadi kan disebutin ada kayak masalah apa? TWK, TIU, TKP ya. Menurut Kanda Admin Syarif, tes yang paling sulit itu di tes yang apa? Nah, ini tiga-tiganya sebetulnya susah. Punya tantangan ya? Kenapa saya bilang tiga-tiganya susah? Tiga-tiganya itu memiliki ambang batas. Jadi misalnya untuk TIU gitu ya, ada 40 soal ya, itu kita harus dapat nilai 80. Berarti kita harus betul 16. Begitu juga wawasan kebangsaan, dari 35 kita harus betul nilai 60. Jadi kepribadian itu harus 166. Yang pertama yang harus kita pikirkan bagaimana melewati ambang batas. Artinya walaupun TIU kita bagus, kalau wawasan kebangsaannya jelek nggak lulus juga. Tiga-tiga ini kan ambang batas semua. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah lewat ambang batas, ada lagi namanya perankingan. Ada peringkat. Iya, ada peringkat lagi. Perankingan itu 3 kali dari formasi. Jadi kalau misalnya kita mau masuk kejaksaan nih, formasinya 3 orang, berarti dari yang lulus SKD itu semua hanya diambil 9.
3x3. Artinya kalau kita mau lolos harus dua-duanya. Bebas daripada ambang batas. Yang kedua juga menjadi 9 terbaik. Nah, jadi saya tidak menganjurkan lah. Oh ini lebih penting, enggak. Semuanya menurut saya penting ya. Semuanya kita advokasi semua gitu lah. Nah makanya dari 3 hal itu tadi diajari semua di administratif Iya, itu betul. Karena 3 gitu. Kalau Leong ada yang mau ditanya sama Kanda kita? Kalau untuk siap. seleksi CPNS nih Prof, artinya kan yang ikut seleksi ini kan biasanya kan ada para pekerja juga, Betul, ya, kan betul. cuma hanya mahasiswa juga. Nah, cara untuk tipsnya bisa ngikut waktu untuk belajar itu Siap. seperti apa gitu Prof, supaya yang kerja ini bisa ngikutin waktu pas buat belajarnya itu tadi. Ini pertanyaan yang penting banget ini ya. Jadi Iya. memang Karena dia kerja juga. saya juga mikirnya gitu ya. Karena kan dari tadi kan mahasiswa, kita bekerja kadang-kadang kan waktunya kapan? Betul. Jadi yang kita lakukan ada 2 sebetulnya strategi. Strategi pertama kita buat dia di waktu sore hari nggak malam hari, sehingga diharapkan sudah di luar Jam jam kerja. kerja. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, administratif ini dilengkapi dengan sistem komputerisasi yang mapan. Kami siapkan bank soal online itu 3.000 bank soal yang bisa diakses 24 jam. Begitu juga soal latihan. Setiap hari ada soal latihan yang bisa dia kerjakan. Tapi begitu lewat jam 12 malam nggak bisa dipakai. Jadi kita coba buka dia dari 12 siang sampai 12 malam. Karena pelatihannya kan Senin, Rabu, Jumat. Nah di Selasa, Kamis, Sabtu dia kita kasih tugas kerja. Tapi tugasnya udah kita batasin. Begitu dia tidak submit di atas jam 12 malam, Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah tujuan kita adalah memang ya itu tadi, kita tahulah atur waktu, tapi juga mereka dipaksa juga untuk belajar itu. Gitu. Itu aja sih. Nah ternyata udah dipikirin sama Kanda nih Ko Alio terkait masalah yang pekerja itu tadi. Betul. Nah Kanda, aku mau nyambungkan waktu itu sebenarnya sempat rame masalah joki. Oke. Ya kan, itu kayak di Lampung pun ada yang kena itu ya. Ya kan? betul, Bang. Di luar Lampung ada juga. Betul. Nah, menurut Kanda Adni Syarif, kenapa sih kok fenomena joki ini sangat marak di posisi sekarang? Ya itu tadi, kalau saya bilang selalu balik lagi confidence. Nggak punya kurang kepercayaan diri. Kepercayaan diri kita, saya nggak bisa, saya lebih percaya kepada joki gitu ya. Ini yang Tantangan terbesar. tantangan kita di situ. Tapi kalau itu bisa dibangun tadi pada diri kita, aku juga bisa kok gitu ya. Saya percaya deh nggak bakalan itu terjadi. Jadi memang unik lah di Lampung ini. Tapi ya nggak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan hanya continuous improvement aja. Terus kita perbaiki sedikit-sedikit kepercayaan dirinya anak-anak kita bahwa mereka bisa gitu. Kanda terakhir, tips dan trik dari Kanda Adni Syarif untuk sahabat Kepompong semua yang sedang fokus atau ingin mendaftar CPNS sih Kanda. Ya, jadi gini, CPNS itu hanya salah satu saja, salah satu jalan kehidupan lah, jalan kehidupan kalau kita gampang gitu ya. Jadi kalau tidak lulus CPNS sebenarnya bukan akhir daripada kehidupan ya. Tapi bahwa CPNS ini adalah salah satu alternatif yang memiliki beberapa keunggulan daripada pekerjaan yang lain, bahwa berarti kan wajar juga kalau ada di antara kita yang ingin mengabdikan dirinya melalui jalur CPNS itu. Jadi saya kira apapun juga yang ingin saya katakan bahwa dalam menjemput kebaikan itu yang perlu kita lakukan adalah hanya continuous improvement ya, memperbaiki diri kita terus menerus. Hari ini kita seperti ini, besok kita lain, sehingga orang tahu itu adalah Tommy tahun 2023 loh. Kita bisa lihat ada jejak digital ya sekarang kan. Iya, ada jejak digitalnya. Dengan dia terus memperbaiki diri, saya kira kalau itu yang kita lakukan, maka tidak ada alasan buat kita stres, karena kita terus
selalu bisa menunjukkan kebaikan itu. Dan insya Allah juga saya bilang tadi, kita tidak perlu bicara hasil ya. Iya. Tapi kita bicara proses. Kita tunjukkan bahwa ini adalah proses menjemput kebaikan. Iya. Nah, itu saya sampaikan ke peserta Administratif Institute kita, bahwa saya tidak pernah menjamin Anda lulus. Tapi saya menjamin saya serius ngajarin kamu. Sehingga saya minta kamu juga serius. Ayo kita berjuang. Makanya namanya bukan saya bikin peserta didik, tapi pejuang. Kamu semua adalah pejuang CPNS. Nah, Kanda, kan tadi kan sedikit quotes dari Kanda bahwa CPNS itu sebenarnya bukan jalan satu-satunya. Tapi kenapa kok orang Indonesia ini itu seolah berebut bener untuk jadi CPNS? Iya. Menurut Kanda Admi Syarif, apa sih sebenarnya spesialnya CPNS kok sampai orang berebut gitu loh kan? Ini pertanyaan yang paling susah ya. Jadi memang ya di kita di Indonesia, apalagi di Lampung ini, masih ada paradigma seolah-olah kalau sudah masuk PNS itu sudah selesai lah itu urusan gitu ya, karena gaji tetap dapat tiap minggu, tiap bulan, kemudian juga dapat pensiun, dapat tunjangan, dan yang kaya-kaya selalu dikaitkan dengan PNS. Ya itu memang yang berpikir itu tidak bisa kita hindari ya, tetap ada. Jadi walaupun kita terus mendorong, ternyata banyak loh lapangan pekerjaan lain. Ambil contoh saja, banyak loh wirausaha muda, anak-anak muda yang di umur kurang dari 25 tahun sudah punya aset 1 miliar, 2 miliar, kan ini juga banyak. Tapi memang jadi PNS juga keluar. Iya, banyak yang jadi PNS juga keluar. Tapi ya memang begini deh, saya kira saya tidak ingin melihat itu dari sisi hitam putihnya. Jadi semua punya sisi hitam dan semua punya sisi putihnya. Tetapi saya pikir seperti yang saya bilang tadi, semua itu kita yakinkan kepada diri kita, passion kita mau kemana gitu. Dan jadi PNS tidak salah. Tapi tidak jadi PNS juga tidak ada yang salah. Nah, kalau dulu kan bilang begini, rezeki itu nggak kemana-mana, katanya dulu ya. Tapi kalau sekarang kan udah nggak lagi kan. Kalau sekarang sudah, kalau nggak kemana-mana nggak ada rezeki. Jadi kudu kemana-mana ya. Mantap nih. Ya, itu tadi sahabat Kepompong, bincang luar biasa kita dengan Kanda Admi Syarif di usia beliau yang saat ini. Saya ini kenal beliau ini di tahun 2007-an waktu itu. Ternyata pas tadi cerita dari Kanda juga, ternyata baru pulang dari Jepang ya. Iya, tahun 2007. Karena Kanda Admi Syarif ini sahabatnya pembimbing saya juga, almarhum Profesor Irwan Ginting. Jadi mungkin sama-sama alumni Jepang ya kan? Sama-sama kami di Jepang belum, teman. Dan juga sahabat dari Profesor John Henry. Ini sedikit kita spill nama, siapa tahu para pecintanya ikut nonton. Oh iya. Para pecinta ya. Itu tadi sahabat Kepompong dengan narasumber kita, Kanda Profesor Admi Syarif. Nah, beliau ini punya juga beberapa usaha, tapi kita tidak akan bahas hari ini. Jadi malu saya. Karena kalau kita bahas hari ini, nanti kita nggak bisa mampir lagi nih ke sini. Iya, jadi malu saya. Yang pasti itu tadi sedikit bahasan masalah persiapan CPNS bagi sahabat Kepompong semua yang ingin mengikuti proses CPNS. Bisa ikuti juga di Admi Syarif Institute. Nanti link deskripsi channel YouTube Admi Syarif Institute akan kita masukkan juga di deskripsinya. Termasuk juga kontak person dari Admi Syarif Institute akan kita masukkan juga ke dalam channel deskripsi kita, link deskripsi. Dan yang pasti seperti tadi yang disampaikan oleh Kanda Admi Syarif, Kepompong merupakan proses transformasi, Kepompong berubah ataupun